Selamat datang di diskusi kita hari ini. Topik yang akan kita bahas sangat penting dan relevan dengan masa depan pendidikan di Indonesia. Dalam rangka transformasi satuan pendidikan, kita perlu memahami dan menyampaikan visi pendidikan Indonesia yang maju, berdaulat, dan mandiri. Visi ini bukan hanya tentang tujuan teknologi atau infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana kita membentuk generasi muda yang berdaulat dalam pengetahuan dan mandiri dalam berpikir. Profil pelajar Pancasila menjadi fondasi dalam mencapai visi ini. Pancasila, sebagai dasar negara, harus menjadi acuan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara masuk pendidikan. Oleh karena itu, transformasi pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami lebih dalam tentang visi ini dan bagaimana kita dapat mencapainya melalui transformasi pendidikan. Bahasan ini diharapkan dapat memberikan kita wawasan dan inspirasi dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang maju, berdaulat, dan mandiri. Profil pelajar Pancasila mencakup 6 karakter yang ingin diwujudkan dalam setiap pelajar di Indonesia. Karakter-karakter ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Beriman, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia mengajarkan pentingnya kepercayaan dan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi dasar moral dan etika individu. Berkebinekaan global menekankan pada pentingnya toleransi dan keragaman, mempersiapkan pelajar untuk menjadi warga dunia yang mampu berinteraksi dengan berbagai budaya. Gotong royong mengajarkan tentang kerjasama dan solidaritas sosial, sementara karakter mandiri menunjukkan pentingnya kemandirian dalam bertindak. Karakter bernalar kritis dan kreatif adalah karakter yang mendorong inovasi dan pemikiran analitis. Literasi dan numerasi menjadi fondasi pembelajaran ini, memastikan bahwa pelajar hanya memiliki karakter moral tetapi juga kompetensi akademik. Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan yang berlaku pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di setiap jalur pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non-formal. Telah merangkum harapan ini baik, menetapkan standar kompetensi lulusan yang mencerminkan integrasi antara 6 karakter tersebut dengan literasi dan numerasi. Ini adalah langkah maju menuju pendidikan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek akademik tetapi juga pengembangan karakter. Dengan pendekatan ini, kita berharap dapat menciptakan generasi baru yang tidak cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Ini adalah visi kita untuk pendidikan di Indonesia, dan kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkannya. Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam bidang pendidikan. Krisis pembelajaran yang terjadi telah mempengaruhi kualitas hasil belajar peserta didik di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dari hasil asesmen kompetensi minimum pada asesmen nasional, terungkap bahwa hanya setengah dari peserta didik yang mampu mencapai kompetensi minimum literasi. Lebih memprihatinkan lagi, 2/3 dari mereka belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Masalah ini tidak hanya terbatas pada aspek akademik. Perundungan dan kekerasan seksual di satuan pendidikan juga menjadi isu yang serius dan perlu ditangani dengan segera. Semua tantangan ini menjadi hambatan upaya transformasi satuan pendidikan. Namun, kita tidak boleh patah semangat. Justru tantangan ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk berusaha lebih keras dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang maju, berdaulat, dan mandiri. Transformasi pendidikan bukanlah tugas yang mudah, tetapi komitmen dan kerjasama, kita dapat mencapai tujuan tersebut. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan inklusif bagi semua peserta didik. Mari kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik dalam hal literasi maupun numerasi, serta memastikan bahwa peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sukses. Dengan demikian, kita dapat membantu mewujudkan generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Terima kasih telah berpartisipasi dalam pembahasan penting ini.
Kita telah membahas berbagai aspek penting dalam transformasi pendidikan, mulai dari visi pendidikan nasional hingga tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan kita saat ini. Kita telah membahas bagaimana visi pendidikan Indonesia yang maju, berdaulat, dan dapat dicapai melalui pendekatan holistik yang mencakup pengembangan karakter Pancasila, peningkatan literasi dan numerasi, serta penanganan isu-isu seperti perundungan dan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Tayangan ini telah menunjukkan bahwa tantangan yang kita hadapi memang besar, tetapi dengan komitmen bersama, kita dapat mengatasinya. Mari kita terus berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan inklusif bagi semua peserta didik. Mari kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik dalam hal literasi maupun numerasi, serta memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sukses. Terima kasih atas atensi dan kontribusi Anda dalam pembahasan ini. Pada tayangan selanjutnya, kita akan membahas tentang indikator terjadinya transformasi pada satuan pendidikan, tujuan dari transformasi satuan pendidikan, dan bagaimana implementasinya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan agar dapat berhasil dengan visi pendidikan nasional. Sampai jumpa, dan tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.